Alhamdulillah pada hari ini kita masih berjumpa kembali untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Apa kabar kalian anak ibu semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ya kan? Bangun sini. Yang lain juga sama-sama mengikuti ya. Tangannya semua, teman-teman tangannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, jadi kita tidak hanya asal-asal menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi ada makna yang terkandung di dalam lagu tersebut. Nah, anak-anak ibu setiap kelompok, apakah ada yang tahu makna daripada lagu tersebut, yang lagu Indonesia Raya? Ya, silakan. Kita rela berkorban jiwa raga, harta untuk membela Indonesia. Negara kita, Indonesia, memiliki banyak pulau, suku, adat, semuanya bersatu. Negara kita, Indonesia, telah meraih kemerdekaannya. Ya, berarti itu adalah makna daripada lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ke pembelajaran, ibu absen dulu. Hadir semuanya anak ibu? Hadir. Ada yang tidak hadir? Apakah ada yang sakit? Tidak ya? Ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan lagi ke pembelajaran, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Salah satunya coba kelompok Ma. Ada yang tahu? Makanan yang sehat. Ya, bagus. Salah satunya yang lain. Ada? Coba. Nggak apa-apa, boleh jawab. Asal kalau salah itu nggak apa-apa. Makanan yang sehat. Ya, boleh. Ya, terus? Ya, nah, ya, di antara
pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia dan apa-apa saja nanti gangguan pencernaan yang ada pada manusia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ini materinya, pada anak-anak Ibu harap semua nanti melihat video, terus ada lagi nanti seperti animasi gambar. Jadi Ibu harap pada anak-anak Ibu semua setiap kelompok memperhatikan dan menyimak isi daripada video yang nanti ditampilkan, karena nanti akan kalian semua berkelompok akan mengerjakan LKPD, lembar peserta di ya. Nah, yang dulu semua perhatikan. Kalau memperlihatkan videonya, yaitu tujuan dari pembelajaran kita adalah satu, melalui tayangan video tentang masalah sistem pencernaan pada manusia, peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Dengan kedua, manusia melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis cara mencegah gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan baik. Nomor 3, melalui model pembelajaran proyek basis learning APJWR, peserta didik mampu menyelesaikan proyek membuat mini mapping gangguan sistem pencernaan pada manusia dengan kelompok dengan rinci. Nah, jadi setelah ini baru kita tampilkan videonya ya. Kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis tali, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya apa? Betul, Bob. Lambung adalah pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, di sini makanan kita lebih ketahui aja. Hihihi. Kamu ini belum, Bob. Lanjut. Minggu lalu, aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bob. Iya Pipa, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga macet. Kata dokterku, seseorang jika punya diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mencegah kebersihan makanan yang buruk, alergi. Sistem pencernaan pada manusia. Yang video yang kedua adalah sistem gangguan pencernaan pada manusia. Nah, di sini setelah kita melihat video, jenis-jenis gangguan apa saja yang
ada tadi di dalam video? Diare, terus terus tikus, ada lagi ya, lambung ya, ada yang kita betul. Nah, ya usus buntu itu. Nah, itu adalah jenis-jenis gangguan pada pencernaan pada manusia. Nah, supaya kita terhindar daripada gangguan itu, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, makan makanan ya sehat, terus buah-buahan, makan sayur-sayuran. Ya, nah jadi untuk lebih lengkapnya lagi, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Nanti di sini sudah ada materinya. Nah, dari materi itu bisa kalian isi untuk lembar kerja peserta didik LKPD kalian ya. Nah, maju dulu yang berkelompok dengan kelompoknya. Tunggu dulu satu-satu ya. Membagikan ini namanya LKPD. Seperti yang di sini ada nama kelompok, terus ada anggotanya, ada nanti masing-masing gejalanya. Sudah ya, kita tetapkan tadi ya. Nah di sini kelompok 1 gangguan pencernaan, apa namanya, diare ya. Ya, kelompok 2 yaitu gangguan pencernaan. Bagaimana cara kerjasama di dalam kelompok? Ada nggak kerjasamanya? Ada nggak apa namanya itu partisipasinya dan jawabnya? Yang kecil-kecil, yang kecil ya. Di sini dulu sini. Ya, coba lihat. Ya. Terus yang di bawah ini dah. Nah, jadi Ibu nilai sesuai dengan kelompoknya. Di dalam kelompok apakah ada terdapat kerjasama, apa namanya, mandirinya, peran dalam kelompoknya. Itu apa tadi, stick note-nya tadi mana? Oh iya ini. Yang lain lempar aja terus, kalau nggak nih yang tanda-tanda panahnya.
Pak Bu. Dari sini Bu, Pak Bu. Kelompok. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Penyebabnya disebabkan oleh masalah dan akibat kerja dan rasa tegang yang berlebihan. Gejalanya sakit perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. 2. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Cara mengatasinya, penderita harus segera berobat ke dokter agar tidak menjadi parah. Iya, ada yang bertanya nih? Nah, berarti ini adalah gejala gangguan pencernaan pada emak. Sudah paham? Gejalanya, cara mengatasinya? Nah, tepuk tangan dulu. Sekarang yang terakhir adalah kelompok tikus ya. Tikus. Ya. Jadi kita lagi ya, biar nampak kawannya semua. Nah, siapa yang baca? Mereka terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab akibat kebersihan makanan dan minuman tidak terjaga dengan benar. Suaranya nih bisa sedikit, kawannya nggak dengar. Tubuh menggigil lemah dan disertai mual, demam tinggi, tubuh terasa sakit, badan disertai stres. Bisa lebih suaranya. Perlu mendapat perbuatan. Dengar nggak kawannya? Enggak, Bu. Suaranya bisa sedikit. Perlu mendapat perbuatan di rumah sakit. Makanan yang diberikan dalam bentuk Berarti kita harus, karena ini tikus ini kan dia menggigil ya, demam tinggi ya. Berarti harus segera dibawa ke rumah sakit. Kelompok lain ada yang bertanya? Nah, kita tepuk tangan dulu. Ya, lembar evaluasi. Nah, di sini anak-anak ibu semua tulis soalnya, atau jangan lagi soal sudah ada ya. Langsung jawaban. Di mana cari jawabannya? Pada materi yang sudah ibu bagikan tadi. Nah, di situ. Nomor 1 di sini, dapatkah kamu menentukan faktor penyebab dari gangguan sistem pencernaan? Nah, terus nomor 2, tuliskan 6 macam gangguan pencernaan pada manusia. Sudah ada juga di materinya. Terus apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari gangguan pencernaan? Sudah tulis di kertas. Jawabannya nama masing-masing kalian. Bukan lagi berkelompok ya. Nama masing-masing tulis. Terus soalnya sudah ada. Jawabannya lihat di mana tadi jawabannya. Di mana tadi jawabannya? Di sini jawabannya ya. Pembelajaran kita kali ini. Siapa? Ayo, kita sebelum kita